Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Reksi Reformasi Birokrasi, podcast milik pemerintah Kabupaten Tanggamus. Tanggamus mendengar, masyarakat mendengar, Reksi mendengar. Hari ini jalan kita di Taman Pinus berjalan lumpur luas terbentang. Ada cerita apa sih di Tanggamus? Bisa-bisanya bertaburan bintang-bintang. Masyarakat Tanggamus, kita di sini podcast Reksi. Hari ini kedatangan bintang-bintang bertaburan, entah dari mana. Tentunya masyarakat penasaran nih, siapa tamu Reksi pada malam hari ini. Harus terpegang dong, saya ikut tamu. Kita belum tahu bintang dari mana nih turun ke Tanggamus dan ada apa sih di depan kita semua. Ada, saya sebutkan saja karena 6 orang ini, jadi saya belum hafal juga. Agus Dwi Cahyo, Bang Agus nih, Bang Agus ya. Ada kabar-kabar mereka ini jagoan semua nih, nanti boleh dibedah semua. Kemudian Bang Jovin Putra Kencana ya, saya sebutkan. Kemudian Dimas Pangastuti, Dimas, selamat datang semuanya. Tria Nisrina Mufidah, Tria. Nyelip di belakang nggak apa-apa ya, nanti suaranya bukan. Kemudian Sally Septiani, Sally, dan satu lagi Helen. Helen. Simak mata, betul? Oke, selamat datang di Tanggamus. Kita pengen tahu dulu nih, rame-rame Tanggamus ini ada apa sih? Ada apa nih? Dalam rangka apa nih kita Tanggamus ini? Dalam rangka Pekan Olahraga Kabupaten kami Pekan Olahraga Kabupaten 2022 ya, 2022 Kabupaten Tanggamus. Lokasinya di mana? Di Goratu ya. Di Goratu nih. Masyarakat Tanggamus pernah dengar nggak nih? Pernah tahu nggak nih? Kabarnya ada launching ya, ada launching pembukaan Goratu. Tentunya GOR ini milik semua masyarakat untuk olahraga, baik olahraga masyarakatan, olahraga prestasi. Tentunya Porkap ini ajang untuk prestasi ya. Kawan-kawan berenam ini datang ke Porkap ini kira-kira apa sih yang mendorong untuk melihat Porkap di Tanggamus sih? Boleh? Saya pengen sih semua orang ngobrol biar tahu. Siapa tahu beda-beda nih tujuannya. Pak Celia? Boleh. Kalau saya sendiri terdorong datang ke Tanggamus ini penasaran dengan anak-anak yang berbakat di Tanggamus, karena menurut saya biasanya di kabupaten itu lahir atlet-atlet yang cukup kuat dan berbakat. Karena menurut saya atlet-atlet yang di pojok-pojokan seperti ini biasanya kurang perhatian, tetapi menurut saya setelah saya datang ke sini ternyata perhatian dari pemerintah luar biasa. Jadi puas dengan kedatangan saya ke sini. Jadi menurut saya ke sini tuh nggak sia-sia, karena dengan melihat ternyata GOR-nya bagus, pemerintahnya sangat support sama atlet-atletnya. Kalau menurut saya yakin ya Bang Jovin ya, yakin nggak di Tanggamus ada yang diharapkan oleh Mbak Seri? Yakin ada bibit-bibit gitu ya? Ada macam tadi kalau saya tangkap ada macam biji emas yang belum diasah gitu ya. Jadi turunnya kalian semua ke sini salah satunya penasaran ya. Penasaran dan juga ada ekspektasinya gitu ya Mbak Helen ya. Ada ekspektasi tadi, ada bibit-bibit di pojok-pojok sana, turun gunung, karena luasnya Tanggamus ini ada yang bahkan di berang laut, bahkan ada di pojokan sana, di daerah naik ke pegunungan dan sebagainya. Barangkali ada bibit-bibit unggul yang bergelasi. Ini saya dengar nih kawan-kawan ini berenam ini dari macam-macam cabang olahraga nih, yang pernah mengukir ketika masa, sekarang masih muda ya, jadi masa apa tuh sebelum muda tuh? Enaknya disebutnya nih, masa lalu ke belakang-belakang tahun lalu ya. Kenapa tadi saya sampaikan ke masyarakat Tanggamus bahwa kita kedatangan bintang-bintang, karena bocorannya nih saya dengar nih ada atlet PON gitu ya, luar biasa kan, nasional gitu ya, pernah berangkat ke Papua, pulang gondol medali gitu ya, dari emas sampai perunggu, luar biasa. Selain harapan dan ekspektasi dari Mbak Seli tadi, mungkin ada yang mau cerita nih, Pak Agus, Bang Jovin.
seperti apa juga selain Porkab ini mungkin yang terkait dengan penjaringan bibit unggul seperti tadi. Boleh? Boleh? Ya. Saya kan sering menemani ibu saya kan tugas di beberapa daerah gitu kan. Pelosok ya? Ya. Jawa. Dibilang pelosok sih enggak. juga. Saya yakin setiap kabupaten ini kan, apalagi Tanggamus kan kabupaten yang luas, saya yakin memiliki sumber daya manusia yang banyak gitu. Jadi inilah ajang penjaringan yang benar tadi kata rekan saya ya, untuk nanti ke depannya ajang porprov dan ajang pon dan yang lainnya gitu. Jadi ya saya pengen tahu juga, penasaran juga sama kayak Sally gitu. Saya yakin juga teman-teman yang lain juga begitu. Bang Agus ini saya dengar dari Maita ya, ada Maita ya. Kita tahu betul bahwa cabur ini kabarnya masih baru nih. Iya, Kabarnya masih baru. Jadi tentunya pasti harus sering sosialisasi, Ya, war-war di medsos, bahwa ada nih di Indonesia nih, Muay Thai nih, meskipun dia bukan lokal dari Indonesia, tapi dia sudah di Indonesia kan ya, sudah ada cabur resmi yang kemudian diakui oleh PONI pusat tentunya. Bang Agus nih melihatnya nih, bagaimana respon daripada cabang olahraga baru yang Bang Agus di situ berada di situ untuk di Tanggamus mungkin, untuk di Lampung seperti apa? Ya, Sedikitkan. Kan udah pelaku nih ya, Bapak udah mewakili itu. ya kalau buat Muay Thai di Lampung kan masih baru nih. Ya jadi kemarin itu diundangkan ke sini buat bersosialisasi untuk memperkenalkan olahraga Muay Thai ya, pada orang-orang yang baru. Sudah ada respon belum dari masyarakat Tanggamus tadi, masyarakat olahraga tadi ya, dilihat ya di Dilihat Porkab ya. tadi sudah ada atlet-atlet yang bertanding kan, dan ada yang berpotensi juga. Artinya sambutannya sudah ada ya, Sudah ada. minatnya sudah tinggi. Sudah tinggi. Di usia mungkin pelajar, Iya, pelajar. barangkali seperti itu ya. Itu sesuai ekspektasi Bang Agus atau memang ada harapan yang lebih besar lagi terkait sambutan daripada minat daripada generasi-generasi di bawah Bang Agus tentunya ya untuk menjadi kader berikutnya. Menurut saya sih karena masih baru ya, jadi ya masih kurang gitu kayak cara bertandingnya gitu. Masih penegasan lagi ya. Benar. Tapi dari minat sudah lumayan Minat ya, sudah sudah lumayan. wah gitu sebagai baru semangat ya. Tentunya bagi atlet yang senior ya, Senior, harapannya tambah besar, Ya. tambah semakin semangat untuk besar. mencari lagi ya. Ya. Oke. Karena kenapa kita berbicara yang baru? Biasanya kalau yang lama orang sudah sering mendengar ya, sudah tahu. Tapi ketika mendengar sesuatu yang baru, oh emang ada gitu kan? Oh emang betul itu bisa berprestasi di jalur itu. Oh memang ada nggak sih potensi di sini? Atau bisa nggak sih gitu masyarakat Tanggamus itu seperti itu? Ini Porkab ini kan mungkin berjalan beberapa hari ya, tentunya kawan-kawan di sini ada sempat berapa hari di sini stay melihat. Bang Jopin berapa hari? Dua hari. 2 hari. Sempat melihat berapa cabur? Sempat melihat 2. 2 ya. Kickboxing sama Muay Thai. Kickboxing dengan Muay Thai. Kebetulan Bang Jopin dari Tinju. tinju Ya. ya. Ini berbagai macam pengalaman tentunya ya. Ini saya lihat luar biasa ya Bang Jopin berprestasi di tinju sesumbangsel gitu ya. Bang Puji Muang Thai, Mbak Dimas di Wusu di PON ya, Mbak Tria di karate, Mbak Seri juga di karate ya. Kalau Mbak Helen di mana? Di apa tuh? Di karate juga. Karate juga ya, luar biasa ya. Artinya pasti tentunya punya pengalaman-pengalaman yang macam-macam. Ada nggak yang mau cerita duluan nih, biar kawan-kawannya mengingat-ingat lagi masa-masa lalu. Pengalaman manis aja dulu. Yang mau ceritanya? Saya boleh. Boleh, silakan. Kalau saya pribadi sih, kalau saya kan terlahir dari keluarga yang memang sukunya Jawa, lalu juga terbiasa dengan budaya yang lemah lembut. Nah di olahraga inilah maksudnya Secara perempuan gitu ya. iya betul, di olahraga inilah kita membangun jiwa dan karakteristik kita itu. Apalagi kan saya dengar kan di Kabupaten Tanggamus kan dominan dominan suku Jawa kan gitu. Jadi ya mungkin nanti setelah mereka memiliki peluang ke depannya itu bisa lebih tangguh juga kan, nggak menutup kemungkinan gitu. Jadi bukan hanya kita dan teman-teman di samping saya juga, jadi warga Tanggamus juga punya peluang. Pernah terhalang nggak
dengan orang tua terkait karir di olahraga? Bela Sebenarnya diri tentunya kan ya, perempuan. kalau orang tua itu netral sih, dia lebih ke mendoakan aja sih begitu. Support ya. Kayak support aja, Support ya. percaya aja sama Tuhan. Ini Mbak Dimas sudah ke pelatih belum? Untuk saya ngambil sertifikat wasit sih, kalau pelatihan belum. Artinya mungkin kalau di dalam klub, di dalam cabur, di dalam satu perguruan, pernah nggak ketemu yang seperti tadi, anak itu punya minat tinggi, kemudian punya talenta atau bakat yang tinggi di dalam olahraga, Maksudnya kemudian tak terhambat oleh izin orang tua. Pernah ketemu nggak yang seperti itu? ada lah pasti kayak gitu. Ada ya, pernah ketemu ya. Mungkin kawan gitu, kawan dulu sesama pelatihan, ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Oh, Bang Joko ini saya yakin ini kabar-kabarnya. Ada cerita nggak Bang Joko ini? Cerita tentang keluarganya nih, boleh nih bisa di sini. Kan ada orang yang memang supportnya tinggi, kemudian punya hobi yang sama, didukung dengan itu asik sekali gitu ya. Ada nggak, bisa cerita nggak Bang Joko di Kalau sini? untuk keluarga Dukungan itu keluarga. mendukung banget untuk anak-anak yang bisa bela diri, karena agar bisa dilepas juga gitu. Mandiri ya, Menjaga diri, terus bisa berprestasi juga. berprestasi juga. Ya. Kemudian mungkin ada harapan orang tua yang sudah paham bahwa di olahraga itu bisa tempaan karakter juga ya. Ya. Karena dalam olahraga itu kan komplit ya, ada disiplin, ada sportivitas, ada foresight juga, karakter sih. karakter, kesehatan fisik jasmani. Bukan hanya itu, akal, hati dan sebagainya ya. Artinya orang tua lebih paham, mungkin dalam hal ini juga edukasi terhadap orang tua, terhadap pendidik, terhadap lingkungan di mana anak itu tumbuh dan berkembang, bahwa perlu dukungan dan support dari pihak-pihak terkait dan seluruh lingkungannya, bahwa mendukung minat anak itu untuk membentuk karakternya tadi. Mau seperti apa kemandirian tadi yang diharapkan, maka bisa dibentuk dalam olahraga ini, gitu ya. Ada pengalaman nggak kira-kira, mungkin Mbak Helen di belakang ini saya tahu ya, tahu Mbak Tria nih, ada nggak pengalaman mungkin dalam karakter tadi? Mungkin dulu sebelum masuk olahraga ada before, ada after, gitu pernah ya, masa kecil, masa pertumbuhan, SMP, SMA dan sebagainya, ketika rajin-rajin latihan atau before latihan itu ada nggak? Dari saya mungkin ya. Kalau saya sih kebetulan, kalau dari saya pribadi itu ada sih perbedaan kayak karakter yang mungkin Ya, bisa kalau tadi itu. iya mungkin kalau di rumah itu nggak didapat, tapi kita dapat di luar. Dari lingkungan sekitar, kayak mentalnya yang lebih kuat, Lebih kuat. kayak, Percaya diri, percaya bangga diri, terus juga relasi teman-teman, cara komunikasi dengan orang lain gitu. Kan itu jarang diajarin di rumah. Betul. Ya bisa saya dapetin di luar ya, kayak berbaur lah sama mereka, dari orang-orang karate, orang-orang bela diri. Pertama ikut latihan umur berapa? Kalau saya itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD berapa itu berarti sekitar 8 sampai 10 ya? Sampai 10 tahun ya. Mulai ketemu lingkungan, Iya. asik ternyata gitu ya. Pada saat itu mungkin ekskul gitu ya, atau mungkin privat. Kalau saya waktu itu datang ke tempat latihan, ada di situ ada tempat latihan karate, saya datang ke situ. Langsung minta sendiri ya. Diantar apa sendiri tuh? Pas Diantar, masih kebetulan masih diantar diantar ya. aja, iya. Artinya support dari orang tua Iya. luar biasa ya. Itu pengalamannya ya. Mbak Helen ada yang bisa dibagi nggak? Mungkin ada yang beda-beda dikit atau seperti apa gitu. Kalau aku sendiri sih rasanya pasti ada yang berbeda ya, after and before. Apalagi kalau aku di keluarga aku cewek satu-satunya nih, termasuk bisa dikatakan kata manja Berapa lah. saudara tuh? 4 bersaudara. 4 bersaudara ya. Ya, anak cewek satu-satunya. Tahan dong, cewek satunya Asli, ditahan dong, dijaga. dilindungi, diprotek Banget. banget dong sama abang-abangnya ya. Nah, aku juga karena ikut karate gara-gara terlalu ngerasa di rumah terus, kebanyakan suruh belajar lah, kayak bosen gitu kan, kayak nggak ada sosialisasinya ke masyarakatnya, ke lingkungannya gitu. Jadi ikutlah karate dari eskul itu. Dari situ banyak banget perubahan yang biasanya di rumah manja segala macam, ternyata ketemu sini harus menjadi mandiri, disiplin waktu. Umur berapa tuh? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. SD. Itu banyak banget pokoknya perubahan dari
tadi fisik, mental, perilaku semuanya karena ditempatkan di tempat latihannya. Jadi banyak sekali pengalaman yang pada usia-usia orang masih senang bermain nggak karuan gitu ya, atau mungkin tadi bahkan kalau bayaran terkungkung suruh belajar, nggak boleh keluar, protek sama abang-abangnya, sama ayahnya, perempuan sendiri loh kamu paling cantik gitu ya, nggak boleh kemana-mana gitu ya, nggak boleh ada yang ganggu dan sebagainya. Tapi ketika kemudian ketemu lingkungan yang pas, malah di situ bisa berkembang, lebih percaya diri, berprestasi bahkan ya. Prestasi apa nih Mbak Ella nih? Yang terbaru nih ya, terupdate. Kalau misalnya offline itu di tahun 2021 itu ada SD Cup. Tahun lalu ya? Iya. 2020 kalau yang SD Cup. Kalau yang terbarunya itu virtual. Aku turun di Lampung Open. Jadi ketika pandemi orang terkungkung dengan pandemi masih bisa berprestasi ya, luar biasa ya. Artinya di saat ini inspirasi yang baik sekali kalau menurut saya, menurut kami bahwa generasi muda zaman sekarang ketika mereka zaman-zamannya baringan ya, zaman-zamannya mager, zaman-zamannya hanya main medsos, zaman-zamannya nongkrong aja males gitu, gaul aja males. Tapi kenapa kami sangat senang sekali ketika kawan-kawan hadir di sini, kawan-kawan bisa canya nggak akan bisa lagi. Kawan-kawan hadir di sini untuk memberikan inspirasi kepada anak muda di Tanggamus nih, bahwa udah nggak zamannya lagi sekarang. Bahkan zaman pandemik aja bisa berprestasi ya, secara virtual, kenapa tidak? Gitu ya. Karena dengan pandemik itu bahkan kita ditantang untuk lebih inovatif. Bayangin aja, karate aja bisa virtual gitu kan, kenapa tidak? Prestasi bisa didapat dengan itu. Ya, ini kita senang sekali inspirasi yang diberikan oleh teman-teman yang hadir di sini jauh-jauh dari Bandar Lampung ya, Bandar Lampung ya, dari Bandar Lampung ke Tanggamus, tentunya mempunyai ekspektasi harapan bahwa anak muda Tanggamus juga semangat dong dengan olahraga, karena olahraga itu adalah salah satu karir prestasi bagi anak muda. Gitu ya. Banyak cabang olahraga yang menjadi pintu di mana penyaluran bakat, minat, bakat, potensi gitu ya. Di situ bisa menggondol pulang medali, menjadi kebanggaan tentunya. Bukan hanya orang tua, tapi ketika membawa nama Lampung ya, di PON ya, nasional dong, membawa nama Lampung gitu, bersinar di sana. Tentunya luar biasa. Harapannya ada nggak kira-kira ke yang ini kan generasi ini kan nggak berputus. Tentunya sekarang usia kalian memang usia masih muda, tapi tentunya kan akan beranjak dewasa, kemudian melalui masa-masa terlewatnya usia di karir prestasi itu. Ada satu PR yang kemudian tidak boleh lupa untuk kita semua, bahwa kaderisasi. Betul nggak? Kira-kira itu hal yang seperti apa Pak? Apa dikatakan sulit, apa mudah, atau mungkin pandangannya seperti apa sih pentingnya tadi adanya kaderisasi yang kemudian tidak terputus bagi kemajuan olahraga ini? Ada yang mau sharing pertama? Silakan Mbak Sherly. Kalau saya sendiri, saya berharap saya masih bisa membawa nama Lampung untuk PON ke depannya, tahun depan di Prapon. Dan tapi saya juga berharap muncul juga adik-adik yang ingin menunjukkan bahwa mereka juga ingin mengibarkan bendera Lampung dan membawa nama di membawa di Prapon maupun sampai di PON, dan kalau bisa membawa medali atau membawa medali emas lah, mengukir sejarah bahwa Lampung juga nggak kalah sama daerah-daerah lain. Jadi saya juga berharap adik-adik yang ada di Tanggamus maupun di seluruh kabupaten-kabupaten yang terpencil atau kabupaten-kabupaten yang menyimpan emas-emas tersembunyi atau butiran-butiran mutiara yang belum muncul, saya berharap mereka memiliki kemauan. Dan menurut saya mengikuti kegiatan olahraga atau mengikuti kegiatan seperti seperti olahraga ini, mereka ini sebenarnya bisa menunjang semuanya, seperti kayak
seperti bisa mendapatkan beasiswa, mendapatkan masa depan. Saya mengalami itu sendiri, bahwa saya dari kuliah dan saya mendapatkan pekerjaan dari cabang olahraga karate, karena menurut saya cabang yang saya gelutin ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari saya dan sangat membantu perekonomian saya juga, dan saya juga bangga menjadi atlet, dan saya juga bangga telah cebur di dunia olahraga ini, karena menurut saya nggak semua anak muda itu bisa bertahan di kegiatan ini, karena di masa-masa anak muda ini seharusnya mereka bermain, bermain terus, kalau kata orang sih pacaran, nah gitu. Tapi untuk orang-orang yang terpilih, karena menurut saya orang yang bisa konsisten di dunia olahraga dan bisa memiliki prestasi itu adalah remaja-remaja yang luar biasa, remaja-remaja yang berani mengorbankan waktu bermain-mainnya, meluangkan waktu dan mengorbankan waktu bertemu dengan keluarganya, karena kan biasanya kalau udah masuk di latihan di provinsi mereka udah nggak tinggal di rumah lagi karena di karantina di provinsi ya. Jadi menurut saya itu, saya berharap, karena nggak bakal rugi banget deh kalau emang kita tekuni dunia olahraga ini, karena saya sendiri sudah mengalami hal yang luar biasa dan sangat-sangat menunjang di dunia kehidupan saya dan masa depan saya juga. Alhamdulillah semuanya diberikan oleh olahraga, diberikan oleh karate. Tetapi kita sebagai atlet tidak boleh berpikir bahwa terus kalau gue ikut karate, gue dapet apa? Gue ikut usul atau gue ikut muay thai, gue ikut apa? Gue dapet apa? Apa jaminan gue kalau gue ini terjun di dunia ini? Kalau menurut saya, kalau sudah berani terjun di dunia perolahragaan, jangan berpikir bahwa kita ini dapat apa, tapi harus berpikir dulu, kita bisa nggak kita memberikan yang terbaik untuk cabang olahraga yang kita gelutin? Kita bisa nggak memberikan hal yang sangat luar biasa dan hal yang bisa mengukir sejarah? Kemudian kalau kita sudah memberikan yang terbaik untuk cabang olahraga dan bisa memberikan yang bonus itu pasti dipikirkan. Pemerintah pasti tidak akan mengabaikan atlet-atlet yang sudah berjuang mati-matian dan meneteskan darah di lapangan itu. Pemerintah menurut saya tidak akan mengabaikan dengan perjuangan kita. Pasti pemerintah memberikan hal yang terbaik. Ada feedbacknya juga kok buat kita pasti pasti kita diberikan yang terbaik juga, pasti kita dipikirkan sama pemerintah juga pasti nggak bakal membiarkan atlet-atletnya, pahlawannya terlantar setelah pensiun di dalam keolahragaan. Menurut saya ini menarik sekali ya pengalaman Mbak Seri ya, bahwa jalur prestasi olahraga itu juga perlu kawan-kawan tahu yang mendengar leksi podcast ini, bahwa bisa memberikan bukan jalur prestasi lagi, tapi juga karir pendidikan, beasiswa, cita-cita. Kalau boleh diceritakan Mbak Seri, beasiswa di sekolah apa yang difasilitasi dengan prestasi itu? Kalau saya sendiri, saya kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia. Kebetulan saya dari pertama masuk emang saya beasiswa tanpa memungut biaya 1.000 pun, spesial pun saya nggak memungut biaya. Dan kemudian juga karena menurut saya sudah melakukan yang terbaik, walaupun masih belum maksimal, tapi saya sudah memberikan yang terbaik untuk kampus saya dan untuk Lampung. Alhamdulillahnya juga kampus saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa, seperti memberikan keringanan untuk yang di akademik, karena basic saya di non akademik. Jadi seperti tahun kemarin saya mengikuti pelatnas di Bali setahun dan saya tidak mengikuti perkuliahan. Ya. Dan alhamdulillahnya kampus saya memberikan pengertian dengan mengikuti UAS atau UTS dan kuis secara online. Walaupun saya sendiri di jurusan pendidikan olahraga itu kan banyak prakteknya, tapi alhamdulillah juga di pihak rektor dan pihak kampus, dosen memberikan keringanan walaupun secara offline. Kemudian juga secara alhamdulillahnya juga saya masuk di polisi dari cabang olahraga karate, reward dari kemarin juara PON yang diberikan oleh Bapak Bupati saya. Khusus ya. Kemudian juga diberikan sama Kapolres, direkomendasikan sama Ketua Forki saya Bapak Hannibal.
dan Ketua Forki Lampung Selatan SMP Aris, dan Pak Kapolres, Pak Edwin, dan Pak Nanang. Jadi alhamdulillah banyak yang support saya dan memikirkan masa depan saya. Mereka juga memikirkan saya itu setelah pensiun saya mau jadi apa. Alhamdulillah mereka selalu memikirkan dari pihak sekolah dulu, kuliah, sampai masa depan saya dan cita-cita saya alhamdulillah dipikirkan. Syaratnya punya prestasi kan ya? Syaratnya punya prestasi. Syaratnya punya prestasi ini realita faktual dari pengalaman seorang atlet. Tapi yang ada didengar oleh semua. Kalau atlet itu sudah milih, sudah ngitung-ngitung dulu, itu menurut kalian wajar nggak? Artinya ya itu tadi yang diomongin Shelly tadi. Saya dapat apa? Ngitung dulu nih, ngukur dulu nih. Kira-kira menurut kalian gimana? Dengan orang-orang yang seperti itu belum mencapai posisi puncak tapi ingin minta feedback duluan. Kalau saya sendiri berpikir bahwa kalau atlet sudah memikirkan seperti uang atau saya Sesuatu yang didapat sebelum berjuang, menurut saya itu kurang baik karena di situ fokusnya bukan untuk membanggakan atau mengibarkan bendera daerahnya itu sendiri, karena fokusnya udah bercabang. Kalau menurut saya sebagai atlet itu fokusnya hanya satu. Yang pertama mendapatkan juara. Karena seorang atlet itu tidak bisa berbicara secara bicara. Tapi kalau menurut saya seorang atlet itu hanya bisa bicara dengan prestasi. Jadi kalau atlet itu sudah berbicara dengan cara memberikan prestasi, pasti luar biasa lah suara ya, sudah menggelegar bahkan. Jadi menurut saya tanpa bicara pun. Artinya seorang mental juara itu hanya prestasi ya. Reward belakangan gitu. Pasti dipikirkan sama pemerintah. Nggak mungkin pemerintah yang menyampaikan atletnya itu. Ini inspirasi sekali ya, bukan bagi anak-anak muda juga, tapi juga bagi orang tua. Artinya saya dapat apa itu relatif juga dengan kamu mau jadi apa, di olahraga gitu ya. Bersyukur kawan-kawan semua berenam di sini, support dari orang tua sangat baik. Tapi mungkin ada kawan-kawan di luar sana yang supportnya kurang baik. Seperti tadi, kamu mau jadi apa? Tapi ini kita dihadirkan di dalam podcast ini, ada Mbak Shelly, ada kawan-kawan berenam di sini, memberikan realita faktual kepada seluruh masyarakat Tanggamus yang mendengar, bahkan anak-anak muda yang menjadi ekspektasi kita bahwa berprestasi juga mempunyai masa depan yang baik, gitu ya. Mudah-mudahan ini juga salah satu harapan bagi pemerintah barangkali ya, bahwa ada perhatian bagi atlet-atlet yang berprestasi, bagi yang pejuang-pejuang yang telah mengharumkan nama daerahnya sendiri, berjuang untuk daerahnya, untuk tetap dipertahankan, untuk tetap diberikan reward, untuk tetap diberikan penghargaan dan apresiasi yang sesuai. Itu bisa menjadi bahan masukan bagi seluruh terkait dalam hal ini. Karena reformasi birokrasi ini, Leksi ini punya orang Kabupaten Tanggamus, maka salah satu harapan daripada seluruh pelaku olahraga adalah apresiasi yang sesuai bagi atlet-atlet yang selalu berjuang, berprestasi, membawa harum nama daerahnya. Oke, baik kawan-kawan, terima kasih sekali. Ini bagi yang mau berbagi. Tadi kita berbagi pengalaman manis ya. Tentunya saya yakin dalam perjalanan panjang meniti prestasi, berlatih, bertemu lawan, bertemu kawan, teamwork dan sebagainya, pasti ada pengalaman yang pahit. Ada yang mau berbagi ya? Kita mau dengar nih pengalaman pahitnya nih. Pengalaman pahitnya kita bagi. Silakan nih, siapa yang duluan nih? Ada nggak pengalaman pahitnya? Kita cerita aja nih, cerita di sini. Pasti ada. Masa manis semua nih? Banyak pahitnya deh kayaknya, banyak banget. Ada nih. Jadi pahit nggak? Pernah dong, apa tuh? Jadi soal sendiri juga ada poin tuh. Ya. Menurut kita itu udah masuk gitu, poin kita berubah. Tapi ternyata juri katanya kita tidak. Cuma segitu aja poinnya gitu ya. Poin segitu. Dan tadinya kita ingin, berhasil. Ternyata sia-sia gitu. Akhirnya itu kan sistem gugur. Jadi setelah itu nggak ada pertandingan lagi. Aja ya di pertandingan awal tadi ya. Benar.
Tapi kemudian setelah selesai pertandingan itu dan kita gagal di babak awal ya, pernah nggak Bang Jovin kemudian bisa mengkaji itu sendiri tanpa diarahkan oleh pelatih atau ofisial bahwa kamu kurangnya di sini? Pernah nggak bisa mengkaji diri sendiri? Oh ternyata saya kurangnya di sini. Ya, terkadang kan pelatih kan bisa menilai juga kita itu harus menang dan harus kalah. Itu kan pelatih juga bisa menilai gitu loh. Kalau misalnya dicurangi nggak dicurangi, pelatih juga bisa menilai gitu loh. Harusnya saya bisa menang, jadi malah tidak menang gitu. Karena kita dicurangi seperti itu. Jadi kalau ini sakitnya tuh di sini ya, Iya, ketika ada sakit. kecurangan Iya, permainan. betul. Barangkali ini juga masukan bagi seluruh pelaku olahraga, tentunya bukan hanya atlet dalam hal ini, ada ofisial, ada tim wasit juri, Iya, ada kebanyakan pelatih juga- dan sebagainya. Kebanyakan juga di setiap wilayah itu mengadakan itu kan tuan rumah. Jadi dia tuh tuan rumah harus kalah. Jadi menang ya. Iya. Jadi ada ya, ketika kita kemudian mau berangkat ke suatu daerah itu tentunya udah ada tadi psikis trauma juga ya, Iya, kalau benar. seperti itu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya Iya, Bang ya. Artinya sudah cukup traumanya ada di generasi Bang Jovin, ke bawah-bawahnya mudah-mudahan tidak. Dan artinya ini mudah-mudahan dengan kita menyuarakan suara kita di dalam podcast ini, semua orang mendengar, Iya. termasuk yang pernah curang. Karena ngomong nih dari podcast nih, termasuk yang pernah curang, baik dulu maupun sekarang maupun akan curang. Jadi tolong nih, kalau pernah mencurangi atlet yang lain, ingat juga dong anak-anak dia, binaan dia, atau anak dia sendiri sakit dong ya, karena sudah berlatih sedemikian rupa, tanding sportif sesuai teknik, mentalnya sudah siap, aturannya sistemnya kita ikutin, tapi ternyata ada hal-hal yang kemudian tidak sportif. Artinya prinsipnya keluar dong dari prinsip-prinsip olahraga tadi. Kalau selain pengalaman yang seperti itu, ada nggak yang punya pengalaman pahit yang lain? Kan, kawan? Ada. Siapa nih? Silent tersenyum nih. Ngomong nggak nih? Boleh nih cerita di sini. Kita bebas ngomong. Ayo. Hal yang apa tadi? Pahit. Yang pahit tuh. Aduh banyak banget. Yang paling pahit Gimana berarti. jadi? Berarti pilih yang paling pahit kalau banyak pahitnya. Bisa sedih nggak di sini. Tisu. Diputusin. Boleh. Silakan boleh. Nah kalau aku hal yang pahit, ya tadi salah satunya juga ada yang curang gitu. Kayak misalnya ini pertama kali gue turun nih, kenapa gue dikalahin? Sebenarnya kayak jauh sebenarnya. Tapi juga ada juga hal itu kayak seperti kita satu tim, tapi ada satu orang yang nggak yakin sama kita. Misalnya dibilang, kayaknya lo nggak bisa deh, nggak bakalan menang. Sedangkan kita sendiri tuh yakin, kita tuh bisa loh. Nah itu yang kayak buat atlet itu down. Di situ sih yang hal yang paling menyakitkan. Kenapa kalau misalnya kamu nggak yakin sama saya, kenapa saya harus masuk tim gitu? Kan karena mental seorang atlet itu beda-beda ya. Ada yang itu diambil positifnya dan jadikan motivasi. Ada yang juga yang malah buat down. Kayak jadi overthinking orang bilang sekarang. Itu sih, dan masih terngiang-ngiang banget itu hal yang menyakitkan. Kayak Toksik banget itu ya. aduh gitu. Toksik banget itu bagi atletnya. Kenapa sih nggak support aja gitu ya? Iya. Karena nggak rugi juga sih ngasih support gitu. Bahkan support dari seseorang itu bahkan bukan dari tim, dari support saja yang nggak kita kenal, itu tuh luar biasa ya. Benar. Memberikan power yang luar biasa, dorongan mental yang luar biasa. Apalagi dalam satu tim gitu ya. Jadi oke, itu pengalaman pahitnya Mbak Helen. Yang lain nggak boleh bagi lagi yang sama nih. Kalau ada yang pernah seperti itu tadi sudah disampaikan Bang Jovin, sudah disampaikan Mbak Helen. Ada lagi nggak yang lain? Yang beda nih? Ada sih. Ada. Kalau misalnya kita latihan gitu ya, misalnya kan setiap bulan itu kan perlu ada peningkatan gitu ya. Jadi kita harus berperan sama hati kita gitu. Kita mampu nggak gitu, kadang sampai nangis itu ya ternyata setelah kita lewatin ternyata itu hal yang wajar. Tapi pada saat itu ya benar kata tadi rekan saya lagi Pagi banget berbicara gitu ya. dan ada yang bisa bertahan gitu, karena latihan itu kan memang kita harus ditempa untuk Betul. meningkat. Jadi itu sih yang Ada kadang target ya. kadang ada beberapa orang yang padahal dia punya peluang tapi dia memilih mundur gitu, sayang banget gitu loh, maksud aku seperti itu.
memang pedih, tapi kata ibuku ya harus dijalanin gitu kan. Untuk Padahal pada saat itu juga Mbak Dimas seolah-olah saya udah di ujung nih gitu ya. iya dia Saya udah di ujung ini nggak kan apa nih orang orang mau nih. mati gitu kan. Ternyata kalau dilewatin ya berakhir juga gitu. Tapi ketika kita lewatin, kemudian ada kawan kita yang tidak berhasil melewati kayak di situ, sayang banget ya. Iya. Jadi itu bisa dikatakan pahit, tapi juga apa ya? Ya, Kayak jamu ya, buah manis. kayak jamu jadinya ya, Contohnya kayak jamu ya. Jadinya kayak jamu ya, pahit. Tapi kalau pada saat itu kita minum, jadi kuat kan. Kalau mampu ya berbuat manis benar tadi. Ketika tidak ini menyesal gitu ternyata ya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Luar biasa. Betul. Proses tidak pernah mengkhianati hasil, segala orang-orang tua yang di luar sana. Oke, jadi sudah ada beberapa pengalaman pahit nih. Bang, gue punya nggak nih pengalaman pahit nih? Kamu cerita nih. Pengalaman pahit saya saat awal-awal mulai latihan tuh, saya kan dulu nggak punya kendaraan, jadi saya naik angkot kan dari Natar itu ke sekolah dulu. Kalau sore itu pulang sekolah baru ke tempat latihan, Ke tempat latihan. di Saburai pulang. Jadi kalau pulang itu selesai latihan habis maghrib gitu kan, naik angkot lagi nyampe Natar. Nyampe-nya udah gelap ya. Udah isya kadang kalau naik angkot itu, terus dilakuin, dijalanin terus akhirnya porprov gitu kan waktu 2017 itu. Nah di situ saya dapat medali emas kan. Di situ terbayar semua ya. Iya, jadi terus nggak nyangka kan dapat reward gitu. Nah jadi bisa buat beli kendaraan buat latihan lagi. Luar biasa Beli ya. 3 loh. Bersyukur sekali ya. Cukup beli 3. Cukup beli 3 ya. Luar biasa. Artinya itu betul-betul anugerah yang real banget Iya, dari jadi usaha tadi ya. Ketahuan gitu ternyata jalanin tidak sia-sia gitu, ada hasilnya. Tadi kata Mbak Seri, Iya benar. orang yang terpilih ketika mental bajanya diuji di situ kuat. Barangkali pada saat itu tidak banyak kawan-kawannya Bang Agus yang kuat Iya. seperti itu. Aduh capek, jauh, Jauh. besok sekolah lagi, Iya, sekolah. pulang malam, ya besok Itu ujian setiap dan hari, sebagainya. ya. Mungkin sampai latihan habis, pulang malam, besok ujian udah gak tersisa energi belajar. Mohon maaf, nilai jeblok. Iya. Ya kan? Nah, pernah kayak gitu nggak? Pernah ada ngejar-ngejar target kayak tadi dia jeblok gitu ya. Nah, artinya itu memang masa-masa yang pada saat itu berat, pahit. Sekarang bisa ketawa ya. Terbayar ketika kita kemudian tadi rewardnya diterima ya, emas tuh gitu ya. Dari Natar sana ke Bandar Lampung ya, berat sekali gitu. Itu luar biasa. Jadi ini inspirasi sekali biar didengar oleh semua anak-anak muda bahwa bagaimana sih pahitnya seorang pejuang gitu ya. Bagaimana sih indahnya hasilnya gitu. Karena kalau kata anak-anak muda akan indah pada waktunya itu ya nggak cepet-cepet gitu. Jangan pernah untuk berpikir instan gitu. Sedangkan kalau sekarang kita memang sedih melihatnya ya. Pemikiran pragmatis itu sudah tertanam pengen cepat. Nggak ada yang dalam kayak gitu kan? Nggak ada. Tadi lebih baik menangis saat latihan kata Mbak Dimas kan daripada menangis ketika bertanding, ya kan? Ketika bertanding menangis pada saat itu kejar target nggak nyampe, besok lagi bertahan nggak nih, kayaknya ujung banget, mundur aja gitu kan. Tapi ketika sekarang kemudian dapat meraih prestasi yang tinggi, maka kemudian bisa berbagi bahwa ini loh ujungnya. Bisa menunjukkan kepada adik-adik, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa tadi proses tidak pernah mengkhianati hasil. Mbak Tria nih mau cerita nih kayaknya nih. Beda nggak sama kawan-kawan? Ada yang beda nggak nih? Kalau saya sih kalau di peratletan mungkin kurang ceritanya. Cuman saya kemarin sempat menggeluti, saya pernah ke pelatih. Berarti ya, ada pengalaman yang beda dong. Ada pengalaman beda di situ sih. Menarik tadi ngomongin tentang regenerasi. Regenerasi itu Gak mudah itu. nggak mudah ya. Itu benar-benar nggak mudah. Saya salut dengan Kabupaten Tanggamus ngadain World Cup ini kan salah Keren satu tuh Tanggamus. iya Tanggamus boleh nih kabupaten lain, kabupaten kota lain. Ini nggak bohong ya. Benar, Nggak iya. ada podcast di Tanggamus kan ya? Nggak disobok ya. Nah itu saya salut sih karena dari event gini kan kita bisa melihat regenerasi selanjutnya, bisa melihat atlet-atlet berbakat selanjutnya. Gitu. Terus juga ngomongin tentang prestasi yang atlet banyak nuntutnya, itu
nggak apa sih namanya, nggak melulu atlet ternyata. Yang saya ketahui nggak melulu atlet yang bisa nuntut kayak gitu, ternyata ada juga orang tua yang berpikiran kayak gitu, malah kayak menjadikan anaknya ini alat buat cari duit gitu loh. Oh, gitu karena ya? karena dia bisa karena dia udah ngeliat hasil, ada orang nih, "Ih, dia sukses nih jadi atlet, oh bisa nih Materi ya, lah, materi dia ngeliat jadinya ya. materinya di situ sih. Yang begitu tuh waktu kita lihat tuh sedih di anaknya. Jadi kadang tekanan buat dia itu lebih besar gitu. Gimana udah mungkin niatnya awalnya pengen seneng-seneng, dapat tekanan kayak gitu, jadi lebih tertekan lah melihatnya gitu. Jadi waktu dia latihan juga nggak maksimal, harusnya dia bagus, jadi beban pikirannya itu beda gitu, kelihatannya Nggak lepas ya. nggak lepas. Jadi ini juga tentunya edukasi juga Iya, ya buat orang tua. Iya. Mungkin juga guru pendamping. Mm-mm. Kan ada juga tuh yang orang tua dalam tanda kutip mungkin guru mewakili sekolah, anak ini didorong untuk cepat berprestasi dong, mau lihat hasilnya dong, aja, iya kan, hasil. Jadi itu juga jadi salah didik juga ya akhirnya, ketika nggak enaknya nih, kerasanya pahitnya di pelatih. Ketika pelatih nih nggak enak nih, anak ini yang harusnya berangkat dari rumah latihan lepas, enjoy aja, potensinya tergali, tahapan-tahapannya bisa dilalui dengan normal sampai ke prestasi, karena sudah ada tekanan psikis dari awal, nggak jadi akhirnya gitu ya. jadi terbebani Gitu bagi orang tua. Ada juga nggak pelatih yang kayak gitu tuh? Udah mungkin ada ya, dari banyak pelatih mungkin ada juga kayak gitu, cuman tergantung lagi lah gimana cara minta jatah. Ada ya? ada juga Ngomongnya kayak aja gitu. nggak apa-apa. Ya kayak gitu juga, jadi yang perlu diedukasi itu bukan hanya atletnya sih sebetulnya, Tapi lingkungan pendukungnya juga. ya. Karena yang mendukung prestasi itu banyak, faktor-faktor lainnya itu banyak, kayak orang tua, pelatih, banyak, terutama tiga poin itu sih, pelatih, atlet, orang tua, itu ngaruh banget. Jadi tujuannya itu harus sama, komitmennya mau kemananya itu harus jelas. Sekolah juga barangkali ya, Sekolah kalau juga. dia belajar. Seperti tadi Mbak Sally, kalau pada saat itu kampusnya nggak ngasih dispen ke dia untuk bisa ujian virtual, untuk bisa kemudian dibantu ketika offline dan sebagainya, juga nggak jadi ya. Artinya seluruh lingkungannya memang harus satu visi support untuk prestasi itu. Tentunya ketika jenjang karir prestasinya didukung oleh semua pihak, maka akan lurus dari melalui tahapan-tahapan sesuai dengan target ya. Tapi ketika tadi ada salah satu faktor pendukungnya itu kemudian tidak support, tadi dari orang tua anak menjadi apa sih kamu, udah kerja aja deh, sekolah aja kamu. Ada yang support tapi minta uang. Respon jadinya Bener ya? Cerita dong, tapi cerita itu ada yang contoh, kita sih dilihat dari sisi pelatih dulu. Pelatih mendorong atletnya untuk bisa jadi juara. Dan kamu orang ini kan udah pada juara-juara nih, ya udah mencicipi lah ya juara, udah pernah dapet bonus gitu. Gimana rasanya kalau belum apa-apa sudah ditargetkan pelatih untuk memberikan sekian persen kepada pelatihnya? Pernah nggak ngelihat yang itu dan gimana rasanya? Ada nggak yang kayak gitu nih? Melihat. Kalau ngerasain enggak, tapi mungkin melihat. melihat saya pernah. Tapi untuk ngerasain enggak ya? Alhamdulillah. Tapi kalau kita membayangkan dengan melihat, sakit nggak kayak gitu? Sakit sih. Sakit banget ya. Kenapa kok sakit? Karena kan kita udah tahu, apalagi kita udah tahu, saya Bu, biasanya kan atlet sama pelatih tuh ada jadwalnya masing-masing tuh, kadang-kadang gitu. Terus juga gimana ya, kayak apa ya, jadi Kayak nggak ikhlas aja kayak, ngeliatnya. nah iya, jadi kayak berarti enggak ini ya pamrih gitu kan, kita ini jadi sama aja, kita jadi alat buat dia gitu. Alat publik. Ini dari sisi yang udah pernah melatih. Kalau ada sisi. Kalau menurut saya kan itu, kalau misalkan pelatih terjun di dunia perlombaan yang digeluti sama atletnya, saya juga pernah mendengar, kan kami atlet-atlet dari pelosok juga, saya dari Lampung Selatan, saya dari Karanganyar, saya melatih dari
pertama kali mukul, mengenalkan saya, mengajarkan saya bagaimana cara memukul. Itu pelatih saya itu tidak pernah meminta sepersen pun uang, tapi ada rekan saya juga ada bagi hasil, seperti misalkan bonus PON atau bonus porprov 25% untuk pelatih, 75%-nya untuk atlet. Kalau menurut saya itu sebenarnya tanpa diterapkan itu, kita sebagai atlet itu pasti mengerti, dan pasti kami sebagai atlet juga kalau mau kasarnya tahu diri lah, kita ini Berbakti. iya, kita ini muncul dari mana, kita ini diajarkan Yang menempati Iya. apa? Walaupun kalau di dunia peratletan yang di nasional misalkan di provinsi, saya nggak dilatih lagi dengan pelatih saya yang mengajarkan saya yang dasar-dasar. Kan di situ pelatih saya juga tidak mendapatkan uang apapun, tidak dari provinsi pun pelatih saya yang dari awal mengajarkan saya mukul itu tidak mendapatkan uang gitu dari pemerintah. Tetapi pelatih saya juga tidak pernah menekankan bahwa saya mau minta, saya dulu gaji saya sebulan itu dari provinsi 5 juta, dan pelatih saya nggak pernah 500 atau berapa persen untuk pelatih untuk mereka gitu, enggak. Tapi ada juga rekan saya yang seperti 25%-nya untuk pelatih kandung kalau menurut saya gitu. Sebenarnya kita sebagai atlet juga memikirkan perjuangan pelatih kita, sabarnya mendidik kita, karena menurut saya pelatih dasar itu udah seperti orang tua, karena mereka mengajarkan kita, mengenalkan kita, mengajarkan etika, mengajarkan kedisiplinan, membibit dari awal, mengajarkan bagaimana sih dunia olahraga itu seperti apa sih gitu. Mereka mengajarkan sesuatu hal-hal yang positif dan mengajarkan sesuatu hal-hal yang tidak kita ajarkan yang didapat di rumah gitu. Jadi menurut saya sih pasti atlet itu memikirkan pelatihnya apa, kita mau memberikan pelatih kita apa tanpa diminta. Kalau menurut saya sih semua atlet itu punya rasa itu. Jadi sebenarnya kalau pelatih-pelatih yang seperti itu bukan yang nggak bagus, cuman kalau menurut saya atlet-atlet di luar sana yang sudah tidak dilatih oleh pelatih awalnya pasti tetap memikirkan kok, pasti masih ada benak. Nggak lupa dari kacang, nggak lupa dengan kulit. Nah ya, karena suatu saat itu atlet itu nggak mungkin di atas terus, ada fasenya dia itu turun, jatuh prestasinya. Kita tuh mau kemana kalau kita ini nggak diterima sama provinsi, nggak diterima sama nasional, pasti balik lagi kok sama orang tua kandung kita, pelatih kandung kita. Kalau nggak kesana kita mau kemana lagi? Jadi dia pelatih kita itulah bukan, kalau menurut saya bukan hanya pelatih, kalau menurut saya udah seperti orang tua saya sendiri, karena emang dari segimanapun pelatih saya selalu support saya gitu. Jadi kalau menurut saya pelatih saya itu adalah Google saya. Tahu semua apa yang saya harapkan. Artinya ini juga tentunya ada hubungan dari kedua pihak ya. Bagaimana seorang pelatih itu menempa, termasuk bukan hanya teknik, mental, strategi, tapi juga attitude, karakter, etika, sehingga dia bisa menerapkan dan menjadikan seorang atlet itu juga sempurna sebagai manusia dan sebagai atlet yang diharapkan. Artinya bukan hanya berprestasi di dalam tanding, bukan hanya berprestasi pulang membawa medali aja, tapi juga dia mempunyai rasa tadi balas budi, tidak pernah melupakan siapa yang pertama kali mengajarkan dia ilmu segalanya. Tadi mengajarkan dia beretika, mengajarkan dia bergaul, mengajarkan dia bertoleransi, mengajarkan dia mempunyai kesadaran berbakti gitu ya. Artinya tadi kalau kata Mbak Seri, setinggi-tingginya burung terbang juga pasti pulang ke sarang gitu ya. Dan mungkin Mbak Tria ini sudah punya anak didiknya yang berprestasi. Kebetulan saya kebetulan ditempatin di pelatih PPLP. Jadi saya sendiri nggak punya anak kandung, jadi bahasanya Transit aja ya. ya. Tapi tentunya kan yang transit ini ngecamp di situ pasti sudah banyak dong menelarkan yang berprestasi, atlet-atlet yang berprestasi di ajang nasional misalnya Pak. Ya, alhamdulillah dari berapa lama? Kurang lebih saya satu setengah tahun di PPLP itu saya udah bisa, alhamdulillah udah ngasih juara umum
kemarin bawa ke Kejurnas PPLP satu tim itu bisa juara umum 1. Luar biasa. Ya, alhamdulillah di situ. Gimana rasanya? Bangga banget pastinya karena itu target awal saya masuk ke situ itu langsung ditargetin. Saya pribadi nggak ada pengalaman melatih sama sekali, jadi pensiun dari atlet langsung ditawarin jadi asisten pelatih di situ dan ditargetin target sebesar itu beban awalnya, tapi waktu dijalanin dan alhamdulillahnya sampai itu alhamdulillah lega dan bangga banget sih. Saya terima kasih juga sama anak-anak itu, luar biasa rasanya. Nih beda lagi rasa yang Iya. Mbak Tia. Konon katanya rasanya beda dengan ketika kita meraih medali. Iya, Betul nggak? benar banget. Katanya ini lebih Lebih gregetnya beda gitu ya. Karena pada saat kita merasakan getirnya ya Bang Agus, Mbak Dimas, rasa kita getirnya, kita yang merasakan, kita yang kemudian muat-muatin diri. Tapi ketika jiwa itu ada di anak kita, lebih bangga. udah beda kan jiwanya. Kata kita kuat, kalau anak itu kemudian berhenti, nggak mau apa gitu kan. Artinya konon katanya lebih ya Mbak Tia ya, rasanya ya, lebih bangga, lebih wah gitu kayaknya ya. lebih Ya. Jadi ini Reksi mendengar, kita senang sekali bisa berbagi sharing pengalaman dengan kawan-kawan yang punya latar belakang berprestasi di dalam bidang olahraga berbagai cabur hadir di sini, bahkan sudah ada yang ke wasit juri, ada yang sudah itu promosi karir tentunya kan, yang sudah dari event provinsi ke event Sumpakse ke event PON, mungkin kedepannya ke SIGI, masih nyampe kan usianya ya. Paling tidak tadi sudah ke level wasit juri, ke level pelatih dan sebagainya. Artinya semua unsur itu tetap di dalam dukungan prestasi olahraga. Terima kasih sekali Reksi sudah dihadirkan bintang-bintang dari seluruh anak muda yang hadir di sini, yang sudah sudah membawa Lampung bersinar di ajang nasional. Tentunya mudah-mudahan harapan kami anak muda yang ada di Tanggamus juga mendengar, menyimak dan melihat podcast Reksi ini agar menjadi inspirasi bagi mereka semua. Saya masih minta satu, barangkali ada pesan nggak? Boleh siapa yang menyampaikan? Boleh semua, boleh siapa? Ada pesan nggak untuk anak muda Tanggamus? Mungkin nggak Tanggamus ini bisa Mungkin banget nasional. mungkin banget sih kalau menurut saya, karena mungkin ada beberapa orang yang nggak menyangka bahwa orang Karanganyar bisa juga bersaing di dunia di tingkat nasional maupun internasional. Dan saya berpesan untuk adik-adik atau rekan-rekan yang ada di Tanggamus, remaja-remaja, manfaatkan masa-masa remaja kalian di dunia atau hal-hal yang positif, karena tidak bakal bisa terulang lagi. Kalau menurut saya, kalau emang mau lebih berat ke non akademik, kalau saya kan lebih di non akademiknya gitu, karena menurut saya nggak bisa mau di akademik mau di non akademik mau dua-duanya imbang tuh nggak bisa, harus ada yang dikorbankan. Contohnya saya itu ranking 31 dari 31 siswa. Jadi Biasa nih. Kayaknya mulai lagi. jadi untuk yang mau fokus ke non akademik nggak apa-apa. Mungkin emang di non akademiknya itu bisa membawa kalian menuju cita-cita kalian, masa depan kalian yang lebih gemilang, lebih bersinar. Sukses itu nggak cuman harus pintar di di akademiknya, kok di non akademik juga bisa memberikan masa depan yang cerah. Contohnya saya masuk di dunia kepolisian, saya Jalur khusus ya. polisi yang pernah ranking 31 dari 31 siswa. Jadi dengar semua nih. Saya juga dulu pernah hampir di DO dari sekolah karena emang nggak pernah sekolah. Jadi kalau emang pasti harus ada yang dikorbankan seperti saya yang bilang tadi, berkorban, tidak bertemu dengan keluarga, tidak berkumpul dengan keluarga, kehilangan masa remajanya yang harusnya bermain, tapi itu harus berlatih. Masa pengetahuan di bidang akademiknya berkurang seperti yang lain gitu, karena menurut saya kurang di akademiknya, tapi mungkin Allah memberikan jalan saya di dalam akademiknya gitu. Jadi harus berpikir juga, kita nggak bisa imbang, harus sukses di akademik, sukses di non akademik,
tapi kita juga bisa dan akademiknya juga bisa dibantu dengan orang-orang yang support di belakang kita. Seperti saya bisa sampai lulus S1 walaupun emang nggak sekolah, nggak kuliah gitu, tapi itu adalah support atau perhatian dari apa yang kita perjuangkan, reward dari apa yang kita berikan untuk Lampung, untuk sekolah kita, untuk tempat kuliah kita. Jadi menurut saya untuk adik-adik, lakukanlah hal-hal yang positif karena masa muda kalian tidak akan terulang kembali. Dan untuk adik-adik atau rekan-rekan yang merasa bahwa kalian tidak memiliki bakat, jangan berkecil hati karena Pasti punya. nah itu kan ada, aku bisa nggak ya bersaing di dunia, kayak misalkan anak-anak asli putra-putri Tanggamus berpikir, saya bisa nggak sih bersaing sama anak-anak Bandar Lampung yang emang fasilitasnya lebih lengkap gitu. Kalau menurut saya bisa, karena kalian seorang atlet harus berpikir. Satu, kalau menurut saya pernah di kata-kata ini dari pelatih saya Doni Darmawan dari Sumatera Utara. Dia selalu bilang sama saya, kerja keras dapat mengalahkan bakat. Jadi bakat bisa dikalahkan dengan kerja keras. Jadi untuk anak yang punya bakat speednya atau memiliki bakat lebih dominan di cabur itu, kalau untuk kita atlet-atlet yang tidak punya bakat atau yang insecure dengan potensi atau bentuk badan yang kita pendek atau kita memiliki postur tubuh yang kaku, itu kalau kalian kerja keras, yakin pasti bisa. Karena menurut saya mengalami itu. Saya itu bukan atlet yang berbakat. Saya kalau nggak latihan 1 minggu itu udah rusak teknik saya. Tapi menurut saya kerja keras juga bukan karena diri saya, karena dari pelatih, pihak orang tua, pihak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, pengurus, semua itu menurut saya tujuan mereka satu, support saya dan yakin dengan kemampuan saya. Dan alhamdulillahnya pelatih saya juga selalu meyakinkan bahwa saya itu bisa. Dan dari situ saya selalu bekerja keras dan saya meyakini perkataan itu adalah benar. Bakat bisa dikalahkan dengan kerja keras. Kerja keras bisa mengalahkan bakat. Jadi ketika kita bicara bakat, terkadang semua orang merasa tidak punya bakat. Tapi kalau kerja keras, semua orang bisa mau ya. Ada yang mau nambahin nih? Pesannya sih. Boleh. Apa namanya? Kalau kita latihan itu jangan takut hitam. Kan kalau anak-anak zaman sekarang kan lebih pentingin bergaya. Kalau anak sekarang aduh jadi atlet gak takut hitam. Iya, apalagi kalau udah hitam duluan gak kayak gimana deh. Apa jadi atlet gak good looking, gak cantik. Padahal cantik itu bukan cuma kulit lah. Maksudnya kulit itu hanya selembar selembar yang cantik itu hanya selembar yang kulit. hanya kasat mata. Iya, yang hanya kasat mata. Tapi kalau kalian punya bakat, punya pengalaman banyak ya Pak, itu tadi kata rekan saya tadi yang pasti dipikirkan gitu. Dimanapun di swasta, di instansi takut manapun, good looking. Jangan takut gak good looking. Karena good lookingnya itu juga mungkin pengertian sempit juga. Iya, cantik itu kan luas. Ya tadi bakat, etika bagus. Iya, yang beauty. Patri ada yang nambahin deh. Iya. Kalau tadi kan pesannya buat muda-mudi ya Bu ya. Iya. Muda-mudi. Kalau dari Mbak Sally yang Mbak Dimas, mungkin kan secara luasnya itu kerja keras. Nantinya kalau pesan saya, nantinya di saat kita dihadapin sama pilihan, itu jangan takut untuk pilih. Dan apa yang kita pilih itu, apa yang udah kita pilih itu selesain. Lakukan dengan maksimalin apa yang udah kita pilih. Itu aja sih. Maksimalkan yang sudah kita pilih. Jangan takut memilih dan maksimalkan yang sudah kita pilih ya. Oke, yang mau nambah nih, Bang Jepri nih kayaknya. Nah, untuk anak muda dan sekarang kan banyak tuh yang di luar sana yang jagoan tuh, yang suka cicilan, yang sepertinya dia jagoan banget gitu. Nah, saya kasih tahu untuk anak muda sekarang, kalau kamu mau jagoan, kalau saya kan hijau, kalau kamu mau jadi jagoan, kamu jadi atlet, kamu tunjukin kalau kamu itu bisa. Jadi yang jagoannya itu dia diri ya. Menjadi hal positif ya. Prestasi. Jadi bakatnya nggak sia-sia. Karena kalau di jalan kan nggak ada yang ngukur tuh. Iya. Ada lawan lagi.
ukuran nilainya identifikasi nggak ada. Ya. Tapi jadi jagoannya yang terukur ya, jadi Ya. atlet ya. Bagus ada nggak nih Bang? Cukup. Cukup. Violet ada? Mau nambahin? Sudah. Jadi ini kawan-kawan anak muda di Tanggamus khususnya Reksi menyampaikan beberapa pesan dari rekan-rekan yang sudah punya prestasi, yang sudah pernah merasakan pahit ketirnya latihan. Jangan pernah takut memilih, jangan pernah merasa tidak punya bakat karena kerja keras mengalahkan bakat. Kemudian jangan pernah merasa takut tidak good looking, karena good looking itu pengertiannya sempit yang kalian pahami. Betul ya? Artinya seperti itu. Terima kasih sekali, kita apresiasi dan setinggi-tingginya sudah hadir di sini, sudah memberikan inspirasi kepada seluruh kita semua, bukan hanya generasi muda, tapi seluruh elemen yang terkait nih, orang tua, tadi kita sudah bahas orang tua, pelatih, sekolah dan sebagainya. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Tanggamus bisa mendengar apa yang disampaikan pada hari ini, menjadi inspirasi, menjadi bahan perbaikan kepada kebijakan-kebijakan selanjutnya yang mendukung prestasi olahraga. Baik, aplaus untuk kita semua. Semoga kita berprestasi dan bisa mengasah, menjaring anak muda, adik-adik untuk berprestasi dan lebih berprestasi. Terima kasih. Saya Mulyani menutup podcast Reksi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silakan memberikan masukan, saran dan kritik untuk kemajuan Reksi pemerintah Kabupaten Tanggamus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.